dimensi manajemen itu merupakan aspek penting dalam administrasi publik. Istilah manajemen sendiri yaitu berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut George Avery menjelaskan bahwa manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri dari planning, organizing, actuating, and controlling yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan sumber daya. Sahabat-sahabat, manajemen berperan untuk mengatur kegiatan agar berjalan efektif dan efisien. Melalui manajemen, setiap sumber daya digunakan secara tepat, hasil kerja dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan. Karena itu, seluruh kegiatan pemerintahan dapat berjalan selaras dengan rencana serta kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Baik, kali ini saya memaparkan tentang dimensi organisasi. Menurut James David Money, organisasi adalah wadah yang terdiri dari kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan tersebut tercapai, dibutuhkan pemimpin yang mampu menggerakkan dan mengkoordinasikan anggota. Keberhasilan organisasi sangat bergantung kepada desain atau struktur organisasi yang jelas. Namun, yang mengatur tugas, tanggung jawab, wewenang, dan sistem kerja di dalamnya. Selanjutnya, struktur organisasi dicakup: 1. Tujuan yang jelas. 2. Pembagian tugas dan tanggung jawab. 3. Hubungan wewenang dan tanggung jawab yang seimbang. 4. Adanya hierarki dan garis kekuasaan. 5. Koordinasi, pengawasan, dan pengendalian yang teratur. 6. Adalah keamanan organisasi terjamin. 7. Pola kepemimpinan yang baik. 8. Adalah peraturan kerja sebagai pedoman bagi anggota. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Christian, yaitu dimensi moral dan etika. Kata etika berasal dari kata etikos atau Yunani kuno yang berarti timbul dari kebiasaan. Kata etis itu sendiri berarti kebiasaan tata loka, adat dan istiadat. Ketika administrasi publik ada 3, yaitu standar moral bagi aparatur publik, yang kedua mengatur perilaku dan pelayanan masyarakat, dan yang ketiga berkaitan dengan kepegawaian dan hubungan publik. Pentingnya etika dalam administrasi publik: yang satu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, dan yang kedua menumbuhkan kesadaran moral dan dalam menjalankan pekerjaan, dan yang terakhir menghindari praktik dalam birokrasi seperti kolusi dan nepotisme atau KKN. Dan yang selanjutnya akan dibuka oleh Rukia. Dimensi lingkungan. Istilah lingkungan tidak terlalu sering kita dengar, namun belum tentu orang tersebut memahami pengertian lingkungan tersebut. Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lingkungan diartikan sebagai sebuah daerah atau kawasan dan seluruh bagian yang terdapat di dalamnya yang ada di sekitar manusia, mempengaruhi perkembangan di kehidupan manusia. Setiap organisasi pada dasarnya akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Setiap negara memiliki lingkungan yang berbeda, demikian pula halnya dengan Indonesia. Karena Indonesia memiliki lingkungan yang variatif, oleh karena lingkungan Indonesia yang variatif ini, maka sistem strategi proses yang telah sukses diterapkan di negara-negara maju jangan sampai dipaksakan untuk diterapkan di negara-negara sedang berkembang, khususnya Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Raja. Dimensi akuntabilitas kinerja. Dimensi kinerja melibatkan pengukuran kinerja dalam administrasi publik, termasuk indikator kinerja, proses manajemen kinerja, dan hubungan dengan dimensi lain. Mengukur kinerja membantu dalam menilai efektivitas program publik. Proses manajemen kinerja mencakup perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Penting untuk akuntabilitas dan peningkatan layanan publik. Moderator, saya lanjutkan kembali ke moderator. Kesimpulan dari respon